Melanjutkan pembahasan sebelumnya, kali ini kita memasuki konsep pertidaksamaan mutlak. Di video sebelumnya, saya sudah membahas satu contoh, yaitu mutlak M lebih kecil sama dengan C. Lalu dari penjabaran ya, saya dapatkan solusinya itu ketika mutlak M lebih kecil sama dengan C. Lalu tanda mutlak ini kalau saya mau buka, maka M-nya itu lebih besar sama dengan min C, lebih kecil sama dengan C. Ini adalah untuk kasus mutlak M lebih kecil sama dengan C. Sekarang kita coba kasus yang satunya lagi ya, yaitu mutlak M lebih besar sama dengan C. Caranya sama, yaitu kita harus bagi menjadi dua daerah, karena ini dua daerah yang berbeda, yang kalau misalkan kita hitung atau kita buka tanda mutlaknya ya, itu nanti akan menghasilkan bentuk yang berbeda ya. Jadi M lebih besar sama dengan 0 ya, ini dalamnya positif, maka ketika tanda mutlak ini dibuka, tetap M ya, maka M lebih besar sama dengan C. Tapi ada daerah di mana M-nya itu negatif ya, itu M lebih kecil 0. Lalu ketika tanda mutlak itu dibuka, dia harus jadi min M. Min M lebih besar sama dengan C, saya kalikan min 1, saya kalikan min 1, jadi M lebih kecil sama dengan min C. Arah ketidaksamanya berubah karena dikali dengan bilangan negatif. Dua daerah ini ya, yang satu daerah positif, hasil dapat ya, dan ini daerah yang negatif, lalu hasilnya dapat juga. Ketika kita lakukan gabungan, maka ini solusi gabungannya ya, solusi totalnya. Nah, teman-teman perhatikan, ini kan mutlak M lebih kecil sama dengan C ya, mutlak M lebih besar sama dengan C. Ini kan pertidaksamaan mutlak. Dengan demikian kita bisa simpulkan ya, dari dua solusi yang kita dapatkan dari penurunan atau penjabaran dari soal ini, kita dapatkan bahwa jika ya X, mutlak X lebih kecil sama dengan A, maka tanda mutlaknya itu bisa dihilangkan dengan catatan X-nya itu lebih besar sama dengan min A, lebih kecil sama dengan A. Kalau misalkan mutlak X lebih besar sama dengan A, maka solusinya X lebih besar sama dengan A, atau X lebih kecil sama dengan min A ya. Nah, ini adalah fondasi dasarnya. Jadi kalau teman-teman nanti menemukan soal yang berkaitan dengan pertidaksamaan mutlak, kita bisa menggunakan bentuk ini ya, sifat ini untuk mencari solusinya. Nah, kita langsung saja masuk contoh. Diberikan 2x tambah 1 lebih kecil dari 3. Mutlak ya, mutlak 2x tambah 1 lebih kecil dari 3. Nah, sesuai dengan penjabaran ini ya, karena lebih kecil sama dengan, maka saya bisa buka menjadi seperti ini. Itu sebabnya bentuknya seperti ini jadi sekarang. Jadi 2x tambah 1 sekarang lebih besar dari min 3, lebih kecil dari 3. Karena ini lebih kecil tidak ada sama dengan, maka ketika dibuka pun ini cuma lebih kecil sama ini lebih kecil gitu ya. Jadi min 3 lebih kecil dari 2x plus 1, lalu 2x plus 1 lebih kecil dari 3. Jadi bukan lebih kecil sama dengan, karena di soal ini hanya lebih kecil, bukan lebih kecil sama dengan. Oke? Nah, sekarang kita mendapat soal pertidaksamaan. Dari video-video tentang pertidaksamaan kita sudah belajar ya toolsnya ya, maka kita bisa sederhanakan. Tengah ini saya kurangin 1, sebelah kiri kurangin 1, sebelah kanan kurangin 1, menjadi seperti ini. Lalu saya kalikan setengah, kalikan setengah, kalikan setengah, supaya saya dapatkan di tengah-tengah itu adalah X-nya. Maka X itu lebih besar dari min 2, lebih kecil dari 1. Ini adalah solusi untuk pertidaksamaan mutlak ini. Oke. Nah, sekarang kita coba akan melihat hal-hal yang lain ya. Ketika misalnya nih, teman-teman perhatikan M mutlak ya, ketika dimutlakan tadi kita akan melihat selalu ada relasi lebih besar sama dengan M. Jadi kalau M-nya negatif, di sini mutlak itu kan jadi positif. Jadi positif lebih besar dari negatif, itu betul ya kan. Ya kalau positif ya udah, berarti lebih besar sama dengan ya kan, karena ada tanda sama dengan di sini. Tapi juga kita tahu bahwa M itu selalu lebih besar sama dengan min mutlak M. Karena min mutlak M ini negatif ya. Jadi kita tahu bahwa M-nya itu ya minimal kalau nggak sama, tapi M itu lebih besar daripada ini bilangan negatif. Nah, ini kalau kita
cari ini ya, irisannya, kita akan temukan bahwa bentuknya itu adalah menjadi seperti ini. M itu selalu di antara min mutlak M dan mutlak M, di mana M-nya itu lebih besar sama dengan ya min mutlak M, M-nya ini lebih kecil sama dengan mutlak M. Ya. Nah, sekarang kita akan mencoba melihat satu bentuk, misalkan diberikan mutlak M ditambah N ya. Jadi M tambah N lalu dimutlakkan ya. Nah, sesuai dengan definisi nilai mutlak ya, dan juga video sebelumnya tentang persamaan mutlak, ini bisa saya buka tanda mutlaknya, asalkan yang di dalamnya ini M tambah N itu lebih besar sama dengan 0. Lalu dia bisa menjadi minus ya, kalau kita buka bisa menjadi minus M plus N, dengan catatan di dalam ini M tambah N itu lebih kecil dari 0 atau negatif. Oke, nah sekarang kita tahu bahwa ya dengan adanya satu sifat seperti ini, M lebih kecil sama dengan M. Ini adalah sifat yang tadi kita dapatkan dari atas ini ya, analisis di atas. Lalu juga kita tahu bahwa min M ya, itu lebih kecil sama dengan mutlak M. Ya. Ini bisa didapat dari mana? Ini bisa didapat dari kalimat yang kedua ini, kita kalikan min 1 ya. Kita kalikan min 1 di sebelah kanan, maka mutlak M tandanya ini berubah arahnya, jadi ini mutlak M lebih besar sama dengan min M. Nah ini ya, jadi statement yang kedua ini sebenarnya sama dengan statement yang kedua ini, cuma hanya diubah bentuknya saja. Tidak hanya berlaku untuk bilangan M, tapi juga bilangan N ya, sama ya bentuknya ya di sini ya, hanya saja ini M, ini N. Sekarang ya, jika saya tambahkan yang di sebelah kiri ini M ditambah dengan N ya, lebih kecil sama dengan mutlak M ditambah dengan mutlak N di sebelah kanan, maka bentuknya menjadi seperti ini. Ya. Jadi kita dapatkan bentuk ini karena yang kiri ya ditambahkan dengan ruas kiri, ruas kanan ditambah dengan ruas kanan ini. Kita dapat seperti ini. Begitu juga untuk yang di bawah ya, min M ditambah dengan min N seperti ini, lebih kecil sama dengan mutlak M ditambah dengan mutlak N. Perhatikan bahwa ini minusnya saya bisa faktorkan keluar menjadi minus dalam kurung M plus N. Nah, kalau kita lihat ke atas ya, ini M tambah N ya, ini minus M tambah N. Ketika M tambah N lebih besar dari 0 ya, ternyata kan ini kalau kita buka jadi M plus N seperti ini. Kalau dia ini negatif dalamnya, ketika kita buka tanda mutlaknya, maka dia saja muncul minus. Nah, ternyata sama dengan yang di sini. Dengan kata lain ya, dengan kata lain, yang sebelah kiri ini dengan yang sebelah kiri ini kan berlaku untuk semua daerah jadinya. Kalau ini kan berlaku untuk daerah positif, ini berlaku untuk daerah negatif. Maka kalau saya ingin katakan untuk semua daerah, berarti ini sama ini kita gabungkan dengan satu notasi, yaitu ini. Ya, itu sebabnya saya bisa tuliskan ya di dalam bentuk ini sekarang. Jadi mutlak daripada M tambah N lebih kecil sama dengan mutlak M ditambah dengan mutlak N. Perhatikan bentuk ini adalah bentuk yang penting sekali nanti untuk kita bisa menyelesaikan banyak permasalahan ketidaksamaan mutlak ya. Jadi teman-teman harus ingat ini. Penjabarannya sudah kita buktikan, tinggal kita gunakan bentuk atau sifat yang ini. Dan sifat ini tentu ada namanya, yaitu triangle inequality theorem. Jadi pertidaksamaan segitiga ya. Jadi ini seperti segitiga, kalau misalkan kita jumlahkan, ingat mutlak itu panjang kan ya. Jadi kayak panjang sisi satu ditambah dengan panjang sisi yang kedua, pasti akan lebih besar sama dengan kedua sisi itu kita jumlahkan lalu kita mutlakkan. Ini adalah panjang sisi yang ketiga sebenarnya. Ini teman-teman akan melihat notasi ini kembali, yaitu di dalam waktu kita mengerjakan vektor ya, akan ketemu lagi dengan bentuk seperti ini. Oke, sekarang kita masuk kepada satu contoh soal ya. Buktikan bentuk ini. Jadi jika ada mutlak M dikurang dengan mutlak N,
lalu hasilnya dimutlakkan, ini pasti lebih kecil sama dengan mutlak M ditambah dengan mutlak N. Oke. Nah, sekarang kita tinjau ya. Saya ambil misalkan mutlak M ya. Mutlak M ini saya bisa di dalamnya, tanda mutlaknya nggak dibuka dulu, di dalamnya saya munculkan tambah N tambah min N. Karena N ditambah min N ini 0 kan. M ditambah 0 ya berarti bentuk ini. Jadi kita tidak mengubah nilai, hanya mengubah bentuk. Perhatikan sekarang ada M tambah N tambah min N. Anggaplah M tambah N ini satu bilangan, plus min N ini adalah bilangan kedua atau suku yang kedua, ini suku yang pertama. Berdasarkan sifat yang di atas ini, ada bilangan pertama ditambah bilangan kedua, kalau kita mutlakkan, itu pasti lebih kecil sama dengan masing-masing bilangan itu dimutlakan baru dijumlah. Ini sama, M tambah N bilangan pertama, min N bilangan kedua, dengan menggunakan sifat ini, maka ini lebih kecil sama dengan bilangan pertama ini dimutlak ditambah dengan bilangan kedua dimutlakkan. Oke, perhatikan bahwa ini sekarang saya tuliskan ulang terlebih dahulu, hanya saja di paling kanannya itu ada yang namanya mutlak dari min N. Maka itu bisa menjadi mutlak N ya. Jadi kita punya sifat ya, kalau ada mutlak daripada negatif suatu bilangan itu sama saja dengan mutlak dari bilangan itu sendiri ya. Ini bisa ditonton di video saya sebelumnya. Saya juga ada bahas tentang sifat-sifat ini. Lalu perhatikan bahwa karena ini plus mutlak N, saya sebelah kanan bisa dikurangin mutlak N, sebelah kiri juga dikurangin dengan mutlak N, maka menjadi bentuknya seperti ini ya, jauh lebih sederhana. Oke, ini kalau kita jabarkan dari mutlak M. Bagaimana kalau kita jabarkan dari mutlak N? Dengan cara yang sama ya, dengan cara yang sama kita akan dapatkan bentuknya seperti ini, yaitu N-nya ini di dalamnya saya munculkan plus M, tapi jangan lupa dikurangin dengan M supaya tidak mengubah nilai ini kan. Lalu berdasarkan kategori yang mau kita gunakan ya, yang berdasar kepada sifat ini ya, ini kan dua angka kan, dua bilangan, maka saya menganggap N tambah M bilangan pertama, min M itu bilangan kedua. Dengan menggunakan sifat ini, maka ini lebih kecil sama dengan masing-masing bilangan itu dimutlakkan baru dijumlah. Perhatikan ini adalah mutlak min M, itu bisa kita ganti ya, itu sama dengan mutlak M itu sendiri. Oke ya. Lalu di sebelah kanan saya kurangi dengan mutlak M, sebelah kiri juga dikurangi dengan mutlak M, menjadi seperti ini. Oke, perhatikan bentuk yang pertama ya, lalu bentuk yang kedua. Sekarang kita akan coba analisis ya. Kalau misalkan ya, mutlak M dikurang mutlak N, kemudian kita mutlak sekali lagi ya, maka sesuai dengan definisi nilai mutlak, mutlak yang paling luar ini bisa saya buka menjadi positif, yang di dalamnya saja yaitu mutlak M dikurang mutlak N, asalkan yang di dalamnya ini positif ya, lebih besar sama dengan 0. Mutlak M dikurang mutlak N lebih besar sama dengan 0. Maka kita juga melihat ya, berlaku juga yang kedua, yaitu ketika mutlak M dikurang dengan mutlak N ya, lalu dimutlak lagi, ini akan menjadi minus ya. Kalau kita buka ini kita akan menjadi minus daripada ini. Minus daripada mutlak M dalam kurung ya, mutlak M dikurang mutlak N, minusnya kalikan masuk menjadi seperti ini. Nah, perhatikan ini tadi ada minus ya, minusnya kalikan masuk jadi seperti ini. Ini untuk apa? Ini berlaku ketika yang di dalamnya sekali lagi itu adalah bilangan negatif ya. Maka kita lihat ini M kurang N masing-masing dimutlakkan lebih kecil dari 0. Nah, kembali ke yang di atas. Perhatikan bahwa ini ada bentuk M mutlak M dikurang mutlak N. Kita lihat ternyata ada di sini. Ya. Lalu bentuk yang kedua, kita dapatkan mutlak N dikurang mutlak M. Kita juga melihat ada di sini. Ya. Jadi mutlak dalam kurung M tambah N selalu akan lebih besar daripada bentuk ini dan selalu akan lebih besar daripada bentuk ini. Di mana bentuk ini akan muncul ya ketika di dalamnya itu positif. Maka muncul ini. Lalu
ketika di dalam ini negatif ya, maka akan muncul mutlak M dikurang mutlak M. Dengan kata lain, ya saya bisa gabungkan dua ini. Ini kan untuk daerah ini positif, maka jadi begini. Untuk yang negatif, ini jadi begini. Nah, kita kan mau cari solusi untuk semua daerah kan. Nah, untuk semua daerah, baik ketika dia positif ini, baik ketika dia negatif ya, yaitu mutlak N dikurang mutlak M ya, ternyata akan selalu lebih kecil dari ini. Mutlak M plus N. Dengan kata lain, saya bisa tuliskan untuk mewakili yang pertama dan yang kedua ini menjadi satu notasi, yaitu mutlak M dikurang mutlak N dimutlakkan akan selalu lebih kecil dari mutlak M ditambah mutlak N. Nah, ini punya satu nama sifat ini ya, yaitu reverse ya, triangle inequality ya. Ini juga sesuatu yang penting. Ini adalah sifat-sifat daripada ketidaksamaan. Oke. Saya sudahi video saya sampai di sini. Teman-teman perhatikan untuk setiap bentuk yang sudah kita turunkan ini, pasti nanti akan berguna untuk menyelesaikan soal-soal ketidaksamaan maupun persamaan mutlak yang nanti akan kita hadapi nanti. Ya, jadi tetap coba turunkan sekali lagi ya setiap soal ini dan pelajari dengan seksama supaya teman-teman punya fondasi yang baik. Salam semangat!